Alkitab setahun hari ke-211, 30 Juli, dari Mazmur 89 ayat 39 hingga 45. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Roma 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 1 Tawarik 7 hingga 9. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel. Kepala-kepala Pua turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa menurut daftar keturunan mereka. Jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Yizrahya, dan anak-anak Yizrahya ialah Mikael, Obaja, Yoel dan Yisia, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak.
Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esmon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.344 orang. Anak-anak Beker ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Elemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yedial ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael. Kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, ada 17.200 orang. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir, Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guhi, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Mahir bapa Gilead. Mahir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Zelafehat. Zelafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan, tetapi Maaka istri Mahir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan, itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Ishod, Ebiezer dan Mahla. Anak-anak Samida ialah Ahyan, Sekem, Liki dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat. Dari anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama. Dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Betsean dengan segala anak kotanya, juga Taanak dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Aser ialah Yimna, Yizwa, Yiswi dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birzaid. Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhal dan Aswat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram. Anak-anak Helem saudaranya laki-laki ialah Zofa, Yimna, Seles dan Amal. Anak-anak Zofa ialah Sua, Harfnefer, Shual, Beri dan Yimra, Bezer, Hot, Sama, Silsa, Yitran dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Riza. Itulah sekaliannya keturunan Asher, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang.
Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya Asibel, anak yang kedua, Ahra anak yang ketiga, Noha anak yang keempat, dan Rafa anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahwa, Gera, Sefutan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakkan Uza dan Ahihud. Saharai mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes istrinya, yakni Zobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ialah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalom. Mereka telah menghalau penduduk Gad, Ahyo, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder. Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Zebaya, Mesulam, Hizki, Heber, Yismerai, Hisilia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elioenai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yibdea, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, dan Zikri ialah anak-anak Yeroam. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahyo, Zeker, dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kis, Kis memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakkan Yoada, Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri memperanakkan Moza, Moza memperanakkan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama anak-anak mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Yesaria, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus anak yang kedua, dan Elifelet anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Amin.